Drama di balik layar dunia voli kembali memanas. Kali ini bukan sekadar rumor biasa atau spekulasi liar di media sosial. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan pelatih fisik Red Spark yang akhirnya angkat bicara, membongkar fakta yang selama ini tertutup rapat. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi pusat perhatian, bukan karena performanya di lapangan, melainkan karena perlakuan yang diduga ia terima dari tim yang pernah dibelanya. Cerita ini bukan hanya soal olahraga. Ini tentang loyalitas, pengorbanan, dan dugaan pengkhianatan yang menyakitkan. Semua bermula dari keputusan mengejutkan Red Spark yang dikabarkan menolak untuk melanjutkan kerjasama dengan Megawati. Publik dibuat bingung. Bagaimana mungkin pemain yang memberikan dampak besar bagi tim justru disingkirkan? Tidak sedikit yang menganggap keputusan ini janggal, bahkan tidak masuk akal secara profesional. Namun, jawaban dari teka-teki itu perlahan mulai terungkap. Mantan pelatih fisik yang identitasnya sengaja dirahasiakan demi alasan keamanan akhirnya membuka suara. Dalam sebuah wawancara tertutup yang kemudian bocor ke publik, ia mengungkap fakta yang jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Menurutnya, kondisi fisik Megawati sebenarnya sempat menjadi perhatian serius. Cedera yang dialami bukanlah hal sepele. Namun yang mengejutkan, penanganan cedera tersebut diduga tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak tim. Dia dipaksa bermain dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih, ungkap sumber tersebut. Pernyataan ini langsung memicu kemarahan publik. Jika benar, maka ini bukan sekadar kesalahan manajemen, melainkan bentuk kelalaian serius terhadap kesehatan atlet. Megawati dikenal sebagai pemain dengan mental baja. Ia bukan tipe atlet yang mudah menyerah. Bahkan dalam kondisi tidak ideal, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Hal inilah yang membuat banyak penggemar merasa simpati sekaligus marah. Bayangkan seorang pemain yang rela mengorbankan kondisi tubuhnya demi tim, justru berakhir dengan penolakan. Lebih jauh lagi, mantan pelatih tersebut mengungkap adanya ketegangan internal di dalam tim. Ia menyebut bahwa keputusan terkait Megawati bukan murni soal performa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika internal yang cukup rumit. Ada faktor non-teknis yang sangat kuat, katanya. Meski tidak menjelaskan secara detail, pernyataan ini membuka spekulasi baru. Apakah ada konflik di ruang ganti? Apakah ada perbedaan kepentingan di jajaran manajemen? Ataukah ada sosok lain yang diam-diam memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan tim? Yang jelas, situasi ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Publik Indonesia, khususnya para penggemar voli, langsung bereaksi keras. Media sosial dipenuhi dengan dukungan untuk Megawati. Banyak yang merasa bahwa ia diperlakukan tidak adil. Tagar dukungan pun bermunculan, menuntut klarifikasi dari pihak Red Spark. Bahkan beberapa komunitas fans mulai menyerukan aksi boykot simbolis sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang dianggap merugikan pemain. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang benar-benar menjawab semua tudingan tersebut. Sikap diam ini justru memperkeruh suasana dan memicu lebih banyak spekulasi. Di sisi lain, beberapa analis olahraga mencoba melihat dari sudut pandang berbeda. Mereka menilai bahwa dalam dunia profesional, keputusan seperti ini bisa saja terjadi. Faktor kontrak, strategi tim, hingga kondisi finansial bisa menjadi pertimbangan utama. Namun, jika benar ada unsur kelalaian dalam penanganan cedera, maka itu adalah masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan lagi soal strategi, melainkan soal tanggung jawab moral terhadap atlet. Yang membuat situasi semakin emosional adalah cerita di balik perjuangan Megawati selama bersama tim. Ia bukan hanya sekadar pemain asing. Ia adalah simbol kerja keras dan dedikasi yang nyata. Setiap pertandingan, ia memberikan segalanya. Setiap poin ia perjuangkan dengan penuh semangat. Ia berlari, melompat, dan bertarung tanpa kenal lelah, seolah membawa harapan tim di pundaknya sendiri. Bahkan ketika tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, ia tetap berdiri di lapangan, tetap tersenyum, tetap berjuang. Dan kini semua itu seolah tidak dihargai. Dia selalu ingin bermain, bahkan ketika kami menyarankan untuk istirahat, ungkap sang mantan pelatih. Pernyataan ini menunjukkan betapa besar komitmen Megawati terhadap tim. Namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa tim tidak melindungi pemainnya? Mengapa tidak ada keputusan tegas untuk mengutamakan kesehatan jangka panjang? Dalam dunia olahraga modern, kesehatan atlet adalah prioritas utama. Banyak tim besar memiliki sistem medis yang canggih untuk memastikan pemain berada dalam kondisi terbaik. Namun, jika pengakuan ini benar,
maka ada celah besar dalam sistem yang seharusnya melindungi pemain seperti Megawati. Lebih dari itu, kasus ini juga membuka diskusi tentang bagaimana atlet asing diperlakukan di liga luar negeri. Apakah mereka benar-benar mendapatkan perlindungan yang sama? Ataukah ada standar berbeda yang diterapkan secara diam-diam? Apakah status sebagai pemain asing justru membuat mereka lebih rentan terhadap keputusan sepihak? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar dan pengamat olahraga. Banyak yang mulai menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak atlet, terutama mereka yang bermain di luar negeri. Sementara itu, Megawati sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Sikapnya yang memilih diam justru menambah rasa penasaran publik. Namun, beberapa pihak yang dekat dengannya menyebut bahwa ia sedang fokus pada pemulihan dan masa depan kariernya. Ia ingin bangkit, bukan terjebak dalam kontroversi. Mereka juga menegaskan bahwa Megawati tidak ingin memperkeruh situasi dengan komentar yang bisa memicu konflik lebih besar. Ia memilih untuk berbicara melalui aksi, bukan kata-kata. Sikap ini menunjukkan kedewasaan seorang atlet profesional. Di tengah badai yang menerpa, ia memilih untuk tetap tenang, menjaga fokus, dan mempersiapkan langkah berikutnya. Meski demikian, tekanan terhadap Red Spark terus meningkat. Publik menuntut transparansi. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan besar ini. Apakah benar ada kelalaian dalam penanganan cedera? Apakah keputusan penolakan ini dipengaruhi oleh faktor non-teknis? Dan yang paling penting, apakah Megawati diperlakukan dengan adil? Hingga kini, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum jelas. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap dunia olahraga, ada cerita-cerita yang tidak selalu indah. Ada pengorbanan yang tidak terlihat, ada keputusan yang menyakitkan, dan ada kebenaran yang terkadang sulit diungkap. Megawati mungkin hanya satu dari sekian banyak atlet yang pernah mengalami situasi serupa. Namun karena keberanian seseorang untuk berbicara, kisah ini akhirnya terungkap ke permukaan. Dan kini, dunia sedang menyaksikan. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi perubahan? Ataukah hanya akan menjadi satu lagi cerita yang perlahan dilupakan seiring berjalannya waktu? Yang pasti, nama Megawati kini bukan hanya dikenal karena prestasinya, tetapi juga karena kisah perjuangan yang penuh luka, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun justru dari luka itulah, seringkali lahir kekuatan baru. Di akhir cerita ini, satu hal yang tidak bisa disangkal. Megawati telah memberikan segalanya. Jika benar ia dikhianati, maka itu adalah ironi terbesar dalam dunia olahraga, di mana loyalitas justru dibalas dengan penolakan. Tetapi sejarah olahraga telah berkali-kali membuktikan bahwa pemain besar tidak ditentukan oleh satu keputusan tim. Mereka ditentukan oleh bagaimana mereka bangkit setelah dijatuhkan. Dan mungkin inilah momen itu. Momen ketika Megawati akan bangkit lebih kuat, lebih tajam, lebih berbahaya bagi lawan-lawannya. Momen ketika semua keraguan akan terjawab di lapangan. Karena pada akhirnya, bukan kata-kata yang menentukan segalanya, melainkan performa. Dan jika ada satu hal yang sudah terbukti dari Megawati Hangestri Pertiwi itu adalah ia tidak pernah berhenti membuktikan